Terima kasih Anda masih menyaksikan program Berita Jawa Timur. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut 3 berita utama kami. Tangis haru mengiringi kedatangan jenazah TKI asal Kamboja warga Banyuwangi. Sebanyak 60 lansia di Blitar alami keracunan massal karena mengonsumsi makanan acara program Posyandu. Serunya berwisata ke Pulau Bedil non eksotis di Banyuwangi. Setelah sebulan lebih meninggal dunia, jenazah pekerja migran asal Banyuwangi akhirnya dipulangkan dari Kamboja ke tanah air. Isak tangis keluarga tak terbendung saat peti jenazah tiba di rumah duka di Sukowidi, Banyuwangi pada Senin dini hari. Isak tangis mewarnai kedatangan jenazah Rizal Sampurna, pekerja migran asal Sukowidi. Ibu kandung korban menjadi orang yang paling terpukul. Anak sematawayangnya yang dikenal giat dalam mencari nafkah tersebut harus pulang kembali ke rumah dalam kondisi tak bernyawa. Kedatangan jenazah korban didampingi langsung oleh perwakilan dari Kementerian Luar Negeri. Informasi yang diperoleh KBRI dari Kepolisian Kamboja, Rizal Sampurna meninggal karena serangan jantung. Meski diketahui bekerja secara ilegal di Kamboja, pemerintah tetap berupaya memulangkan jenazah korban ke tanah air. Biaya pemulangan jenazah ditanggung perusahaan tempatnya bekerja dan menyerahkan santunan 16 juta rupiah kepada keluarga. Karena saya berhubungan dekat dengan kakak saya dari kecil sudah dekat dengan kakak saya. Saya merasa dia sebagai pelindung saya sama adik-adik saya dan keluarga lainnya. Sehingga saya harus kuat, harus tegar. Dilakukan KBRI Phnom Penh setelah menerima kabar ada WNI meninggal, mengirimkan nota diplomatik ke kepolisian Kamboja untuk mencari perusahaan agar bertanggung jawab untuk pemulangan Mas Rizal Sampurna. 17 Maret 2025, seorang pekerja migran asal Banyuwangi meninggal dunia saat bekerja di Kamboja. Sebelum meninggal, Rizal sempat mengirim foto ke saudaranya saat bekerja di depan komputer dengan tangan diborgol. Rizal diduga menjadi scammer judi online. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Ratusan rumah di 2 kecamatan Kabupaten Pamekasan, Madura terendam banjir. Puluhan warga lansia dievakuasi ke tempat yang aman. Banjir disebabkan meluapnya sungai Kali Semajid dan Kali Jombang yang diakibatkan intensitas hujan tinggi sehingga Waduk Samiran dan Waduk Klampar tidak mampu menampung air dan meluber ke permukiman. Ratusan rumah warga terendam banjir berada di 5 kelurahan dan 1 desa di Kecamatan Kota Kabupaten Pamekasan, yakni Kelurahan Kanginan, Patemon, Parteker, Jung Cancang, Baru Rambat Kota, dan Desa Laden. Banjir juga merendam Kelurahan Baru Rambat Timur, Kecamatan Pademawu. Banjir disebabkan meluapnya sungai Kali Semajid dan Kali Jombang serta sungai Kloang, lantaran tidak mampu menahan debit air setelah diguyur hujan dengan intensitas tinggi. Sehingga 2 waduk yang berada di Kabupaten Pamekasan, yakni Waduk Samiran dan Waduk Klampar, tidak mampu menahan air. Menurut warga Kelurahan Patemon, air mulai meluap dari sungai Kali Jombang sejak Minggu malam dan masuk ke rumah warga pada Senin subuh. Hujan atau gimana yang menyebabkan banjir ini? Kalau di sini dampak hujannya sedikit. Kalau dari utara, dari wilayah Samiran, terus imbasnya ke sini. Menurut informasi yang tadi malam yang saya dengar informasi, hujan itu dari wilayah Kelangaan. Banjir terparah terjadi di Kelurahan Patemon, Kelurahan Jung Cancang, dan Desa Laden dengan ketinggian air hingga 1 meter lebih atau setinggi dada orang dewasa. 5 kelurahan, ini Kangenan juga terdampak. 5 kelurahan, 1 desa, yang mana 5 kelurahan itu Kelurahan Jung Cancang, Parteker, Patemon, Barkot, terus kemudian Kelurahan Kangenan.
Desa itu yang terdampak Desa Laden di Jalan Bayangkara. Yang kami lakukan saat ini termasuk salah satunya itu mengevakuasi warga yang membutuhkan pertolongan. Kemudian saat ini masih menyalurkan nasi bungkus untuk pemenuhan makan pagi warga. Untuk mengatasi banjir ini, tim BPBD Kabupaten Pamekasan bersama relawan mengevakuasi warga, terutama para lansia, serta melakukan penyisiran saluran air yang mengalami penyumbatan. Petugas juga memantau secara berkala di beberapa titik yang masih terendam banjir, menghindari hal yang tidak diinginkan. Fatur Rosi melaporkan dari Pamekasan. Sebanyak 60 lansia di Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar diduga mengalami keracunan massal. Kejadian tersebut bermula saat mereka mengikuti program posyandu lansia dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang diberikan oleh panitia. Keracunan massal yang dialami 60 lansia ini terjadi di Desa Sidorjo, Kecamatan Selorjo, Kabupaten Blitar. Diduga para lansia ini keracunan setelah mendapat makanan kolak kacang ijo. Namun beberapa saat mengonsumsi makanan yang diberikan panitia tersebut, para lansia secara berurutan mengalami mual, muntah, dan diare. Dari 60 lansia yang mengalami keracunan, 19 diantaranya masih dirawat jalan. Sementara 41 lansia yang kondisinya mulai membaik mendapat rawat jalan. Seluruh korban keracunan dirawat di 4 rumah sakit. Rumah Sakit Ngudi Wloyo Wlingi, Puskesmas Kesamben, klinik swasta, dan Puskesmas Selorjo. Pada saat itu disajikan ada tes kesehatan berupa tensi, kemudian cek kesehatan lainnya, dan penyajian konsumsi berupa kolak kacang hijau dan pisang ambon. Jadi ada terdata itu sekitar 57. Kemudian besoknya informasi dari Bidan Boro itu para peserta yang lansia kemarin itu, posyandu itu ada yang gejala muntah-muntah, mual-mual. Polisi masih melakukan penyelidikan atas kejadian tersebut. Untuk mengetahui pasti penyebab keracunan, petugas telah membawa sampel minuman untuk diuji di laboratorium. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar. Puluhan warung remang-remang berkedok warung kopi di Ponorogo ditutup. Proses penutupan sempat diwarnai protes oleh pemilik usaha. Tindakan tegas aparat dilakukan setelah ada temuan dari 191 pekerja warung, 24 diantaranya suspek menderita HIV. Mengetahui rumahnya yang disewa untuk dijadikan warung kopi akan disegel, seorang wanita Parubaya ini melakukan protes. Dia juga melarang Satpol PP melakukan penyegelan. Selain mengaku tidak ada pemberitahuan, juga berdalih rumahnya berada di luar tanah milik desa yang dijadikan pasar. Meski mendapat protes, petugas Satpol PP bersama anggota TNI Polri tetap melakukan penyegelan 27 warung kopi yang berada di kawasan Pasar Janti, Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo. Penutupan kawasan pasar yang berubah menjadi lokalisasi disebabkan banyak pekerja warung kopi yang tertular penyakit HIV. Hasil tracing yang dilakukan April 2025 lalu ditemukan dari 29 pekerja, 5 diantaranya positif HIV. Para pekerja yang kena tracing positif ini kemudian ditimbangkan di mana? Sebagian sementara ini masih di Dinsos, ya, di tempat rumah singgah. Mungkin nanti dalam waktu dekat ini akan dikembalikan ke masing-masing daerah dan kita serahkan ke, kalau yang luar daerah itu ke Dinsos masing-masing kabupaten kota, kalau yang Ponorogo nanti di kepala desanya. Sedangkan tracing yang dilakukan Dinas Kesehatan di seluruh warung, esek-esek dan tempat hiburan malam di Kabupaten Ponorogo, dari 191 pekerja yang dilakukan pemeriksaan, 24 diantaranya dinyatakan suspek HIV. Dirgo Suyono melaporkan dari Ponorogo. Aparat Polda Jawa Timur menggelar operasi pekat atau penyakit masyarakat yang diantaranya mencegah aksi premanisme. Selama 11 hari operasi pekat, jajaran Polda Jatim telah menahan 1.425 orang yang terlibat kasus premanisme. Patroli dan sweeping aksi premanisme diantaranya digelar di kawasan industri dan pergudangan Margomulyo, Surabaya, Senin siang. Patroli melibatkan sebanyak 78 personil dari lintas satuan kerja Polda Jatim.
Hal ini untuk memastikan tidak ada aksi pemalakan atau pemerasan di kawasan pergudangan maupun industri. Patroli juga dilakukan di kawasan wisata Kebun Binatang Surabaya untuk merazia juru parkir liar yang biasanya mematok tarif tinggi kepada kendaraan wisatawan. Selama 11 hari operasi penyakit masyarakat atau pekat, jajaran Polda Jatim telah menahan 1.425 orang yang diduga terlibat kasus premanisme. Dengan sasaran yang sudah kita laksanakan selama 11 hari ini, operasi premanisme berjalan selama 14 hari, di mana hari ke-11 ini kita sudah mengamankan sebanyak kurang lebih 1.425 orang dengan kasus 1.312 kasus. Operasi Pekat tahun 2025 digelar jajaran Polda Jatim selama 14 hari hingga tanggal 15 Mei 2025 mendatang. Wahyu Pratama melaporkan dari Surabaya. Warga sebuah desa di Jember punya tradisi unik sebagai wujud syukur, yakni dengan menggelar pawai klepon. Tak hanya melestarikan budaya, pawai kue tradisional berbahan tepung ketan ini juga mengandung filosofi, kelembutan hati, dan ajang silaturahmi warga. Suasana Jalan Desa Semboro, Kecamatan Semboro, Jember, Minggu pagi terlihat meriah dengan digelarnya pawai budaya menandai hari jadi desa ke-118. Bukan pawai wisata, sebab yang diarak oleh warga adalah kue klepon, yakni jajanan tradisional yang terbuat dari tepung ketan berisi gula merah dan ditaburi dengan parutan kelapa. Acara diawali dengan penampilan tarian tradisional, lalu dari pendopo desa, barisan menari mengawal arak-arakan warga membawa kue klepon mengelilingi jalan desa. Suasana jalan desa juga terlihat semarak karena seluruh warga tampak mengenakan busana tradisional Jawa. Setibanya di lapangan desa, seluruh kue klepon dikumpulkan dan dinilai oleh dewan juri. Selain dari tampilan, kriteria penilaian juga berdasarkan rasa maupun tekstur kue klepon. Acaranya luar biasa, bisa dilakukan untuk tiap tahun, jadi supaya acaranya bisa lebih meriah. Sering makan klepon? Sering. Terus sensasinya makan bareng-bareng gini gimana? Luar biasa. Seru ya? Rasanya gimana? Enak. Manis? Manis. Selain untuk melestarikan budaya, pawai jajanan klepon ini juga mengandung filosofi kelembutan hati sekaligus mempererat silaturahmi warga desa Semboro. Kita menggunakan tumpeng klepon, selain makanan ini juga makanan unik, makanan khas anak budaya kita, namun filosofinya adalah klepon adalah merekatkan. Jadi hubungan antara masyarakat dengan lintas sektor, dengan elemen masyarakat semua dan pemerintahan terjalin dengan erat. Pawai budaya kemudian ditutup dengan menyantap kue klepon secara bersama-sama, serta pelepasan burung merpati ke angkasa. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Pesona alam di Banyuwangi seakan tak ada habisnya untuk dijelajahi. Seperti berwisata ke Pulau Bedil di Kecamatan Pesanggaran. Pengunjung disuguhi gugusan pulau-pulau yang eksotis dan birunya laut. Seperti apa destinasi wisata baru ini? Berikut liputannya untuk Anda. Anda mungkin mengira jika gugusan pulau-pulau kecil nan eksotis ini berada di Raja Ampat, Papua. Namun ternyata tidak. Pemandangan ini berada di perairan Pancer, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Ya, inilah destinasi wisata alam baru yang wajib dikunjungi jika Anda berwisata ke Banyuwangi yang berjuluk Sunrise of Java ini. Gugusan pulau-pulau kecil yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini bernama Pulau Bedil atau biasa disebut warga sekitar Bedil Isle. Selain menawarkan pandangan gugusan pulau, para wisatawan juga disuguhkan jernihnya air laut berwarna hijau kebiruan di Laguna Pulau Bedil. Untuk datang ke pulau ini, wisatawan terlebih dahulu menuju titik keberangkatan ke Pantai Mustika, Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi.
Perjalanan darat dari pusat kota Banyuwangi menuju Pantai Mustika menempuh waktu sekitar 2 jam. Setibanya di Pantai Mustika, wisatawan harus melanjutkan perjalanan menggunakan perahu. Sekitar 10 menit perjalanan laut, wisatawan langsung disuguhi indahnya pulau-pulau kecil yang berjajar di perairan Pancer. Nah, sampai di Pulau Bedil, wisatawan harus berjalan kaki menaiki bukit menuju ke puncak Kemuning. Tak sampai 10 menit, wisatawan akhirnya sampai di atas bukit. Rasa lelah pun hilang usai melihat surga tersembunyi dari atas bukit. Gugusan pulau-pulau kecil tersebut tampak begitu indah di atas hamparan Samudra Hindia. Sekarang lagi di puncak Kemuning, salah satu spot yang akan kita tuju sebelum ke Pulau Bedil. Indah sekali. Saya sudah pernah ke Raja Ampat, saya sudah pernah ke Labuan Bajo, dan ini tidak kalah dengan keduanya. Inilah Indonesia dan inilah Banyuwangi. Meski masih tergolong baru dikembangkan, wisata alam Pulau Bedil sudah banyak dikunjungi. Biasanya saat hari libur, sudah ada ratusan wisatawan yang datang. Untuk menikmati pulau ini, pengunjung dikenakan tarif Rp150.000 per orang. Harga tersebut sudah termasuk tiket masuk dan sewa perahu menuju kawasan Pulau Bedil. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Berita Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Reza Zafira mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.